Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saleh, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tiada henti-hentinya memberikan kita banyak kenikmatan sehingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri teladan seluruh umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat beliau, pada orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku sekalian, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya Allah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab 2, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang harus kita imani. Rukun iman setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, yaitu kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya, para utusannya, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita membahas kitab-kitab Allah dan juga apa itu beriman kepada kitab suci, meyakini adanya kitab suci, ya. Maka kita percaya bahwa kitab suci itu ada. Mulai dari yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa baik itu berupa lembaran ataupun berupa kitab suci. Baiklah, yang sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama bahwa ada beberapa kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya. Yang pertama, kitab suci Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini tertera dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah berikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi kitab suci, kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir, yang juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang masih ada dan terjaga keasliannya, ialah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, kita akan melanjutkan pembahasannya khusus untuk kitab suci Al-Quran. Ini bagian yang C. Kitab suci Al-Quran ini wajib kita beriman kepadanya, mempercayai kitab suci Al-Quran yang setiap hari kita baca,
ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini merupakan kalam Allah, ya, firman-Nya Allah, ya, merupakan perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu, ya. Dan Al-Qur'an ini untuk umatnya Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kehidupan dunia ini. Oleh karena itu kita wajib untuk beriman, mempercayai Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga untuk umatnya, sehingga Al-Qur'an itu banyak keutamaannya. Al-Qur'an itu membacanya kita dapat pahala. Jadi menurut pengertian di atas yang juga Ustaz jelaskan tadi, maka kita lebih mempercayai, mengimaninya tentang Al-Qur'an ini. Yang pertama adalah kalamullah. Kalam artinya perkataan, ya, istilah yang tepat bagi Allah sesuai dengan keluhurannya adalah firman, ya. Jadi firman Allah, ya, di dalam Al-Qur'an itu firman Allah semuanya benar, tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Apa yang diberitakan oleh Al-Qur'an itu kebenaran. Jadi Al-Qur'an merupakan firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin, bukan perkataan malaikat, tapi firman Allah yang disampaikan oleh Allah melalui malaikatnya, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh manusia di akhir zaman ini. Jadi dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 3-4 itu Allah berfirman yang artinya, tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Qur'an mengikuti kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi ini memang wahyu, perkataan Allah, firman Allah, ya, Al-Qur'an itu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW menerima Al-Qur'an dalam bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an bukan ucapan Nabi sendiri, bukan, ya. Apalagi mengikuti hawa nafsunya. Jadi Nabi Muhammad berkata Al-Qur'an, kemudian yang Nabi sendiri menghafalnya, kemudian ditulis oleh para sahabatnya, itu bukan perkataan dari Nabi sendiri, tapi itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kita harus mengetahui dan kita meyakininya. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu diceritakan bahwa beliau itu tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa tulis, ya. Karena ini ingin menunjukkan di balik itu sebenarnya bahwa kenapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu membuktikan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena pada waktu itu semua orang tahu, ya, semua orang tahu bahwa di Mekah Nabi Muhammad tidak bisa membaca, ya, tidak bisa menulis. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW bisa menyampaikan, kok ada Al-Qur'an atau menyampaikan sesuatu firman Al-Qur'an
bacaannya yang sangat luar biasa, ya, bacaannya, susunan kata-katanya yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabi Muhammad saat itu bisa membaca, bisa menulis, ya, berarti bisa jadi orang berpikiran bahwa itu merupakan kalimat-kalimat yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi sejarah telah membuktikan, telah diketahui bersama bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca menulis, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kalam, Al-Quran itu yang kedua merupakan mukjizat, ya. Mukjizat artinya perkara yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabinya sebagai bukti kebenaran pengakuannya sebagai nabi dan bahwa ajaran yang dibawanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat besar, ya, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan kitab suci yang akan terjaga semenjak diturunkan sampai hari kiamat nanti, sampai akhir kehidupan. Al-Quran akan tetap terjaga keasliannya, tidak ada yang bisa memalsukannya, ya, tidak ada yang bisa merubahnya. Maka Allah lah yang menjaga Al-Quran itu tetap asli, ya. Allah menjaganya sendiri, yaitu dengan kekuatan Allah, ya, bahwa banyak orang yang sudah menghafal Al-Quran. Jadi jika ada orang yang memalsukan Al-Quran, maka dia tidak bisa memalsukannya. Satu huruf pun akan diketahui bahwa kalau ada Al-Quran yang salah, pasti itu diketahui kesalahannya. Mukjizat sampai akhir kehidupan yang masih ada. Yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah menurunkan wahyunya kepada para rasul yang lain seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Isa. Jadi nabi-nabi yang terdahulu pun mendapatkan kitab suci, ya. Adapun nabi-nabi selain yang tersebut juga mendapatkan firman-firman Allah, ya, yang dulu sesuai dengan zaman mereka. Bisa jadi firman Allah itu tidak dalam bentuk kitab, akan tetapi berupa lembaran-lembaran yang dibukukan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Kemudian, anak-anakku sekalian, Al-Quran itu mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh jumlah orang yang sangat banyak hingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong, sehingga berita yang disampaikannya terjaga keaslian dan kebenarannya. Ya, Al-Quran sampai kepada kita secara mutawatir, sehingga mushaf Al-Quran yang ada di tangan kita benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengalami perubahan, penambahan atau pengurangan sedikit pun. Yang kelima, membaca Al-Quran merupakan ibadah.
Membaca Al-Quran merupakan amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf yang dibaca dari ayat Al-Quran akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, ya. Jadi Allah melipat gandakan pahala orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyebut alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi per hurufnya gitu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi amri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca kitab Allah, satu hurufnya akan diberikan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 amri amsalihha, menjadi 10 kebaikan. Dan Rasul tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu dihitung satu huruf, tidak, tetapi alif, umpamanya kita membaca alif lam mim itu ada 3 huruf. Alifnya satu huruf ya, mendapatkan satu pahala kebaikan. Lamnya mendapat satu pahala kebaikan. Mimnya satu huruf lagi mendapatkan pahala kebaikan. Jadi 3 huruf mendapatkan 3 pahala kebaikan, dan oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi, kalau satu hurufnya 10 berarti 3 huruf menjadi 30 pahala kebaikan. Nah, ini keutamaan baca Al-Quran. Ini salah satunya ya keutamaannya, dan masih banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Selanjutnya, bahwa dalam Al-Quran itu ada juz, itu berjumlah 30 juz ya. Ada surahnya itu 114 surat, ayatnya ada 6.326 ayat ya. Kemudian waktu turunnya 23 tahun. Surat terpanjang surah Al-Baqarah, surat terpendek surah Al-Kautsar, surah paling istimewa surah Al-Fatihah, ayat paling istimewa ayat Kursi, awal surah Al-Fatihah, akhir surah An-Nas. Ya, ini untuk pengetahuan kita ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, ada 6.326 ayat ya. Ada di waktu turunnya 23 tahun. Quran terpanjang surahnya Al-Baqarah ya, dan seterusnya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas bagian yang D, yaitu percaya diri sebagai muslim. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka orang yang beriman itu akan mempunyai sikap ya, sikap percaya diri. Yang pertama, tidak akan tersesat. Orang yang menjadikan Al-Quran menjadi pedoman
hidupnya, maka akan lurus, tidak tersesat, serta mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Nih, kita kalau sudah beriman kepada Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena kita tidak akan tersesat, karena Al-Quran itu pedoman hidup, ya. Al-Quran sudah mengatur mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, apa saja amal-amal ibadah, ya, perintah-perintah Allah apa saja, dan larangan-larangan Allah apa saja. Oleh karena itu, maka Al-Quran ini harus kita pahami. Kita baca dulu, kita baca artinya, kita pahami, ya. Jangan hanya sekedar membaca saja. Walaupun membaca itu kita mendapatkan pahala, tetapi harus ditingkatkan, karena kita tidak tahu maksudnya, ya, maksud dari Al-Quran itu apa, ya. Oleh karena itu kita sekarang sudah ada terjemahan Al-Quran, kemudian ada tafsirnya, tinggal kita mempelajarinya, maka kita akan mengetahui isi Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Aku telah meninggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada kedua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Muwatta Malik. Kemudian yang kedua, jalan hidupnya terang benderang. Orang yang tahu arah jalan belum tentu perjalanannya akan selamat dan sampai di tujuan jika misalnya cuacanya gelap. Al-Quran adalah penunjuk jalan serta cahaya yang terang. Al-Quran sebagai penunjuk jalan hingga seorang muslim tahu kemana arah yang dituju, dan suasananya terang sehingga langkah demi langkah perjalanan hidupnya dilakukan dengan penuh kepastian. Allah berfirman, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Baiklah anak-anakku, inilah, ya, Al-Quran ini merupakan pedoman kita. Kita sudah beriman pada Al-Quran, kita mempelajarinya, maka jalan hidup kita itu terang benderang. Jadi maksudnya itu kita menjadi terarah dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, ya. Kita menjadi terarah karena kita mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan ini. Bahkan dengan mengikuti Al-Quran, mempelajarinya, maka kita tahu bagaimana kita hidup ini dengan selamat dan menuju surga di akhirat kelak, ya. Jangan hanya kita membacanya tapi kita tidak tahu isinya, sehingga Al-Quran menuntun jalan yang lurus dalam jalan kehidupan ini, ya. Halal haram ada diterangkan dalam Al-Quran, tata cara ibadah yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah ada dalam Al-Quran. Kemudian apa hal-hal yang tidak diperbolehkan, kita mengikutinya, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat dan nanti kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian,
Mungkin sampai di sini pembahasan bab 2 iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ustaz perlu sampaikan kembali dari kitab suci Al-Quran ini kita harus mempercayainya atau mengimaninya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalam Allah. Kemudian Al-Quran merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, diturunkan. Kemudian Al-Quran itu mutawatir, ya, disampaikan, ya, oleh orang yang banyak, diriwayatkan oleh orang yang banyak sehingga terjaga keasliannya. Kemudian baca Al-Quran merupakan ibadah. Dan terakhir Ustadz sampaikan bahwa percaya diri sebagai seorang muslim, karena kita sudah beriman kepada Al-Quran, kita harus percaya diri bahwa kita tidak akan tersesat karena kita mengikuti Al-Quran, jalan kebenaran. Kemudian karena tidak tersesat, kenapa? Karena kita mengikuti Al-Quran, hidup kita ini menjadi terang benderang. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah ada dalam Al-Quran. Baiklah, insyaallah sampai di sini pembahasannya pada bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran milik Allah, kesalahan dari Ustadz sendiri. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.